Rosalin, selamat siang Ya, waktu Jerman ya. ya. Kita pujikan pujian ini sama-sama. Kita naikkan pujian ini bagi dia. Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku berkatakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sama-sama angkat suara, kita katakan di hadapan Tuhan, dialah Yesus yang layak disembah. Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, satu pujian lagi kita akan pujikan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita pujikan pujian bagi Tuhan Yesus ya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya bersuka cita dan bersorak-sorai. Yeah. Haleluya.
kami menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Kau telah lahir, mati bangkit bagi kami semua. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itulah Ciptaan Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Mari lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Goyang ke kiri ke kanan, biar badanmu sehat, biar penyakitmu sembuh. Amin. Hati yang bersuka cita adalah obat. Haleluya. Umatmu malam ini bersuka cita Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Setiap kali Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan ya firman Tuhan di malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih ya. Oke, ada Ibu Rosalin dari Jerman. Orang tua kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Shalom, praise God. Ya, Amin. terima kasih Pak John. Ya. Bapak yang baik, penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Bapak, terima kasih buat kekuatan, kesehatan, serta berkat-Mu ya Tuhan. Tolong pimpin Roh Kudus kami, Roh Kudus, supaya kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Berkati kami dalam segala hal, apapun yang kami lakukan, setiap aktivitas kami, dalam pekerjaan dan dalam pelayanan dan segala tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Gembala kami, Pastor John Sarbunan. Urapi dia dari awal hingga akhir, dan semua yang hadir di sini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu Rosalin.
Ya, sama-sama Pak John. Doa yang ada ya malam ini. Oke, haleluya. Praise the Lord. Oke, selamat datang Ibu Lince Rompas. Sudah bersama kita ya. Gimana kabarnya? Sudah sehat? Sudah bertambah baik? Baik, bisa dibuka Bu Lince? Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, gimana kabarnya? Ada perkembangan, Bu? Ya, sudah mendingan, Pak. Mendingan ya. Puji Tuhan. Iya, Kita doakan cepat sembuh ya, Bu ya. ya, Oke, cepat makasih. pulih. Amin. Tetap semangat. Haleluya. Bendahara kita ini ya. Oke, di ibadah Natal kita. Baik. Bapak Ibu, selamat datang juga. Oke, ada Ibu Ong Giokim, ya, Ibu Atanasya, dan semua yang sudah hadir. Bu Puspita, ya. Puji Tuhan, Bu Puspita. Shalom, apa kabar, Bu Puspita? Malam ini sehat-sehat kah, Bu Puspita? Sehat. Oke. Itulah Ibu Suster Indah ya mewakili Bu Puspita. Kita berharap sehat semuanya ya. Sehat lahir dan batin. Amin. Supaya Amin. sehat, supaya Shalom. sembuh. Nah, dekatlah dengan sumber kesembuhan ya. Kalau dekat dengan Tuhan, hati senang. Maka itulah obat yang manjur. Amin ya. Oke, kalau kita dekat dengan Tuhan itu, kita dengar firman, kabar baik, kabar gembira, hati kita senang. Ya, selamat datang juga Pak Frans Angki. Sudah bersama kita. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Malam ini Pak Frans Angki akan memberikan kita banyak hati, ya, hati yang mengasihi Tuhan. Tentunya diiringi oleh Pak Lukas dan teman-teman semua kasih hati, ya, hati yang begitu cinta kepada Tuhan, ya, dan cinta kepada umatnya. Amin. Baik teman-teman, kita akan mendengar firman Tuhan. Oke, malam hari ini orang tua kita Ibu Rosalin akan memperdengarkan firman Tuhan buat kita semua. Ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 9. Ya, kita sudah tiba di serial yang ke-9 ya, 009. Nah, kenapa kita pakai 009? Karena supaya tidak disalahartikan. Kalau tidak dipakai 009 nanti bisa ditambah 1 di belakang 9 berarti kita sudah tiba di serial yang ke-91 ya. Atau dia kasih 1 di depan 9, oh kita sudah tiba di serial yang ke-19 padahal belum. Jadi itu adalah kita kasih 00 itu supaya mengingat kita bahwa kita sudah tiba di serial sekian ya. Oke, baik teman-teman, kita akan lihat firman Tuhan malam ini. Dan saya percaya hati Bapak Ibu sekalian sudah rindu ya untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Oke, tema kita malam hari ini. Haleluya. Ya. Tema kita malam hari ini adalah dari Natal menuju mahkota abadi. Ya. Dari Natal menuju kemana? Mahkota abadi. Nah, mahkota abadi itu kita dapat pada waktu kita di mana, saudara? Pada waktu kita di sorga, ya. Nah, karena itu di bumi ini kita belum dapat. Tapi engkau bayang bahwa engkau akan mendapatkannya ketika engkau mulai masuk dalam gelanggang pertandingan iman, ya. Ketika engkau berlomba, engkau bertanding, baru sampai di garis finish, maka disitulah engkau mendapatkan mahkota abadi. Siapa orang yang tidak bahagia, siapa orang yang tidak akan mengalami sebuah kepuasan, kesenangan ketika dia menerima mahkota abadi. Ya, saudaraku, semua orang pasti akan hatinya bahagia, hatinya senang ya. Kalau kita dapat sesuatu barang, kita dapat hadiah aja, kita udah senang. Ya Pak ya, apalagi Natal ini kan, kita mendapatkan kado Natal, hadiah Natal ya. Udah senang Bapak Ibu. Nah paling tidak saudara-saudara, kita nanti akan bisa saling menyapa satu dengan yang lain atau kita saling berkirim-kiriman ya. Ucapan selamat Natal Bapak Ibu itu merupakan sebuah hadiah yang indah ya. Karena yang lalu saya sampaikan dalam kata salam atau shalom itu mengandung berkat ya. Itu mengandung kuasa Bapak Ibu. Contoh, waktu Elizabeth mengandung seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis dan sepupunya datang yang bernama Maria. Nah, Maria ini dengan Elizabeth adalah saudara sepupu ya. Anaknya Yesus dan Elizabeth anaknya Yohanes.
Jadi ketika Maria datang, dia memberikan salam kepada Elizabeth. Alkitab berkata, bayi di dalam rahim Elizabeth itu melonjak. Artinya bayi dalam rahim Elizabeth itu langsung bereaksi, meresponi akan salam yang disampaikan oleh Maria. Maka itu Bapak Ibu, percayalah, ketika memberikan salam kepada seseorang, engkau sementara melepaskan berkat atas orang itu. Dan orang tersebut, ketika menyambut salammu itu yang kau berikan, maka itu dia sedang menerima berkat yang Tuhan turunkan melalui salam yang disampaikan orang tersebut. Katakan amin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai pengantar kita Nats Alkitab kita di malam ini, kita akan lihat dulu Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Ya. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 2 ayatnya yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Amin. Jadi ini bicara tentang apa Bapak Ibu sekalian? Membangun dasar iman yang kokoh, saudaraku. Jadi lewat momen Natal ini Bapak Ibu, kita melewatinya bukan dengan tidak ada tujuan. Pasti ada tujuan ya. Lewat momen Natal ini Tuhan mau supaya kita semua sama-sama membangun iman kita. Membangun iman kita menjadi iman yang kokoh ya. Untuk membangun itu dibutuhkan dasar. Nah, yang membangun dasar itu siapa, saudaraku? Di sini dikatakan yang dibangun di atas dasar siapa Bapak Ibu? Dasar para rasul dan nabi. Ya, tugas rasul dan tugas nabi itu dia membangun dasar dalam membangun sebuah bangunan rohani yang kokoh ya saudaraku. Nah, rasul itu tugasnya dia menanamkan pengajaran-pengajaran ya. Bahkan dia juga meluruskan pengajaran-pengajaran yang menyimpang saudaraku. Sehingga jemaat tidak bingung, jemaat tidak tergerus, jemaat tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan ya. Itu rasul. Dan nabi itu tugasnya untuk dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saudaraku, jadi nabi itu bisa melihat masa depan, saudaraku ya. Sebelum hal itu terjadi, nabi sudah menyampaikan dulu. Contoh, mulai dari perjanjian lama kita lihat ya, di dalam kelompok nabi-nabi itu ada nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkel ya, saudaraku. Itu termasuk dalam kategori nabi-nabi besar. Sementara nabi-nabi kecil kelompoknya itu seperti ada Yoel, ada Amos ya, ada Yunus, ada Obadya dan seterusnya. Termasuk Hosea juga. Nah, seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya, kemarin kita sudah lihat ayatnya ya. Jadi dia bernubuat, saudaraku. Dia bilang bahwa sesungguhnya seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang siapa? 1, penasihat ajaib. 2, Allah yang perkasa. 3, Raja damai. 4, Bapa yang kekal ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Yesus mempunyai gelar sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Komplit Bapak Ibu. Nah, itu Yesaya bernubuat ribuan tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itu gereja membutuhkan pelayanan rasul dan nabi, saudaraku. Nah, gereja masuk di abad ke-8 setelah Yesus mati. Dan rasul-rasul ini seperti Petrus, Yohanes, dan murid-murid Yesus yang lain itu semua sudah meninggal. Dan Bapak Ibu sekalian, saat itu gereja masuk dalam abad ke-8. Artinya, saudaraku, tidak ada lagi firman Tuhan yang diberitakan dengan benar. Kenapa? Gereja sudah mulai menyimpang. Gereja sudah mulai menyatu dengan saudara pergaulan-pergaulan dunia yang menyesatkan. Menyatu dengan tradisi-tradisi adat istiadat nenek moyang. Sehingga gereja kehilangan kuasa, saudaraku. Gereja kehilangan hadirat Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan bangkitkan seorang tokoh reformat yang bernama Martin Luther. Masih ingat ya Bapak Ibu? Dia mereformasi gereja, saudaraku, melalui Martin Luther. Dia mengembalikan iman ke dalam gereja. Ya, jadi itu saudara, dasar-dasar itu hilang semua. Karena gereja itu kompromi dengan apa? Sesuatu yang bernama tradisi, adat istiadat. Gereja kehilangan kuasa, Bapak Ibu. Gereja lumpuh. Gereja tidak berdaya, tapi pada waktu zaman Yesus, waktu ada Petrus, ada Yohanes, itu orang mati bangkit dahsyat sekali, Bapak Ibu. Ya, gereja penuh kuasa. Kenapa? Karena tanda-tanda mujizat terjadi.
Tapi ketika gereja mulai menyatu dengan semua pengajaran-pengajaran yang menyimpang, dengan suatu tradisi-tradisi nenek moyang, tradisi leluhur, saudaraku, adat istiadat, saudaraku, roh dunia masuk. Nah, gereja kehilangan kuasa. Maka lewat momen Natal ini, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa ini saatnya kita membangun pondasi iman yang kokoh, ya. Amin, Bapak Ibu. Lewat pengajaran-pengajaran rasul dan nabi, ya. Baik rasul maupun nabi, itu salah satu tanda yang mereka miliki. Itu adalah mereka melakukan mujizat. Tuhan pakai mereka, Tuhan urapi mereka. Sehingga tanda-tanda mujizat itu terjadi. Katakan amin. Dan ini bukan cuma milik Petrus dan Yohanes, ya, dan yang lain-lain, tapi juga kita semua orang percaya. Ya, Bapak Ibu. Karena itu saudara kasih Tuhan, kita butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus itu, ya, yang mengurapi kita, dan kita akan bergerak dalam 5 jawatan. Ada jawatan sebagai rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Nah, ini untuk apa? Melengkapi gereja Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan kembali. Karena satu ancaman yang paling menakutkan bagi gereja Tuhan adalah pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Akan muncul nanti rasul-rasul palsu, Bapak Ibu. Nabi-nabi palsu juga akan muncul. Apakah mereka bisa melakukan mujizat? Bisa. Tapi mujizat-mujizat yang mereka lakukan, mujizat yang palsu, Bapak Ibu. Dan banyak orang terkecoh, banyak orang akan terkesima, banyak orang akan terpengaruh, dan mereka akan tergerus ke sana, suaku. Tapi ingat, Bapak Ibu, kita semua ketika kita mengenal pengajaran-pengajaran yang benar, saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran, ya, sehingga kita tidak mudah terkecoh, kita tidak mudah tersesat. Amin. Karena panca indera kita sudah terlatih. Baik indera untuk melihat, mendengar, untuk merasakan, semua sudah terlatih. Jadi kita tidak mudah digoyahkan, ya. Oke, Bapak Ibu, jadi dari momen Natal ini menuju mahkota abadi. Karena kalau kita mau mendapatkan mahkota abadi, mulai dari sekarang, Bapak Ibu, kita mulai membangun dasar-dasar iman yang kokoh, ya, supaya kita tidak mudah yang menyimpang dan menyesatkan itu. Oke. Nah, kita akan lihat ini, Bapak Ibu. Haleluya, saudara-saudara, Tuhan ingin kita menuju pada kesempurnaan dalam Kristus, ya, dan mencapai kepenuhan dalam Kristus. Jadi Kristus artinya yang diurapi, ya. Kristus juga artinya Mesias, Bapak Ibu. Ketika engkau mengalami pengurapan Roh Kudus, maka pengurapan Roh Kudus akan mengajar engkau tentang segala sesuatu. Apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, itu Roh Kudus akan menuntun engkau ke sana. Sehingga engkau menjadi pribadi yang benar-benar, saudaraku, pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Menghadapi persoalan, engkau gak mudah stres, engkau gak mudah depresi, gak mudah frustrasi, gak mudah hatimu lemah, hatimu susah, hatimu sedih, gak mudah hatimu kecewa lagi. Kenapa? Karena engkau sudah dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Amin. Engkau mengalami pengurapan Roh Kudus. Itu yang membuat engkau lebih dari pemenang. Orang sana sini boleh lemah, boleh mengalami depresi, boleh stres. Tapi engkau dan saya akan terus berkemenangan sampai Maranatha. Katakan amin. Ya, amin. Ini Bapak Ibu. Dan hal ini dapat kita pelajari, saudaraku, di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayat 6. Saya suka sekali ayat-ayat ini. Bapak Ibu sekalian, nah dari ayat-ayat ini, saudaraku, sesungguhnya kita sedang diajarkan Tuhan untuk bagaimana membangun dasar-dasar dari iman kita, saudaraku, ya, untuk menuju mahkota dari momen Natal menuju mahkota abadi. Saudaraku, Tuhan memberikan kita ini, saudaraku, sesuatu untuk kita pahami, untuk kita bisa mengerti tentang, saudaraku, dasar-dasar iman yang kokoh itu, ya. Oke, nah di sini kita akan lihat, saudaraku, ada 3 kebenaran yang kita akan dapati tentang orang-orang yang mengerti tentang membangun dasar iman yang kokoh, ya. Mari kita lihat siapa dia. Nah, di sini saudara ada 3 tanda orang yang memiliki dasar iman yang kokoh. Itu ada 3 tanda. Tanda apa, saudaraku? Dia punya 3 F. Apa itu 3 F? Nah, ini dia. F yang pertama yaitu fokus kepada Yesus. Siapa Yesus Kristus? Dia sebagai kepala gereja. Bilang Yesus kepala gereja, ya. Dan kita ini adalah tubuhnya. Saudaraku, fokus pada Yesus Kristus sebagai kepala gereja, bukan pada tradisi manusia. Ya, kata kuncinya adalah Christ Center. Hidup yang berfokus pada Kristus. Jadi lewat momen Natal ini, Bapak Ibu, supaya kita menuju pada mahkota abadi, tanda yang pertama orang itu berfokus pada Kristus. Saudaraku, ketika dia berfokus pada Kristus, maka sudah bisa dipastikan itu dasar-dasar imannya mulai kokoh.
Kenapa orang seringkali dasar-dasar imannya tidak kokoh, ya? Karena dia tidak berfokus pada Kristus. Artinya apa? Dia berfokus pada persoalan, berfokus pada masalah. Dia lihat masalahnya lebih besar daripada Tuhan yang dia sembah. Nah, seringkali orang takut, orang khawatir, orang dalam keadaan bimbang itu kenapa, Bapak Ibu? Karena dia tidak berfokus pada Kristus. Dia berfokus pada persoalan, dia berfokus pada masalah, dia berfokus pada apa yang orang katakan tentang dirinya. Dia berfokus pada apa yang orang telah perbuat bagi dirinya. Ketika dia mengalami hal-hal yang demikian, hal-hal yang terjadi di masa lalu membuat dia menjadi orang yang trauma, Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya Tuhan ingin membangun dasar iman yang kokoh, menuju pada mahkota abadi. Tuhan mau kita berfokus, ya, fokus pada Kristus. Kita lihat ayatnya dulu, ya. Kolose 2 ayat 4. Kolose 2 ayat yang keempat. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Amin. Nah, hal ini kukatakan. Paulus mengatakan kebenaran. Tujuannya apa? Supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ada banyak orang terbujuk dengan kata-kata yang kelihatannya indah, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan itulah sebabnya Tuhan mau, Bapak Ibu, setiap kita yang berfokus pada Kristus, artinya saudaraku, kita pegang akan kata-kata firman. Karena firman itu selalu benar. Amin. Manusia, saudaraku, bisa salah. Ya apa ya? Dokter bisa salah? Bisa. Ya, orang-orang hebat bisa salah? Bisa. Kenapa? Karena dia manusia, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika engkau berfokus pada Kristus, engkau pegangkan firman Tuhan, maka saya percaya hidupmu tidak salah langkah, hidupmu tidak salah jalan. Kau berjalan di jalan yang benar. Katakan amin. Dan engkau aman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ini dia, ya, F yang pertama. Nah, mari kita lihat tanda yang kedua dari orang-orang yang membangun dasar iman yang kokoh. Ya, saudaraku, dia punya F yang kedua. Apa itu F yang kedua? Nah, ini dia. Dia fasih. Dia fasih dalam kebenaran Injil. Amin, Bapak Ibu. Injil itu kan kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa. Jadi dia menjadi fasih, artinya dia menjadi terlatih, menjadi mahir, ya, dalam kebenaran Injil. Sehingga tidak mudah diterombang-ambing oleh ajaran palsu. Truth. Jadi akar katanya adalah truth, iman. Truth itu kebenaran, Bapak Ibu. Kita lihat Kolose pasal yang kedua ayat 5. Ya. Kolose 2 ayat yang kelima. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Amin. Ini satu jemaat yang sangat membanggakan hati Paulus sebagai pemimpin, sebagai bapa rohani mereka. Meskipun pemimpinnya, bapa rohaninya tidak ada di tengah-tengah mereka, namun di dalam roh, Bapak Ibu, dia itu selalu ada bersama-sama dengan orang-orang yang ada di Kolose ini, ya. Dan Paulus bersaksi, Paulus bilang, ya, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat, saudaraku, dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Wow, ini luar biasa. Memang secara fisik Paulus tidak bersama mereka, tapi di dalam roh Paulus ada bersama dengan mereka. Dan mereka itu, Bapak Ibu, orang-orang yang benar-benar, saudaraku, Paulus lihat mereka itu, saudara, dia tertib hidupnya, ya, dan keteguhan iman di dalam Kristus. Jadi orang-orang yang membangun keteguhan iman ini, saudaraku, dia sedang dibawa Tuhan menuju kepada mahkota abadi. Lewat Natal ini, Bapak Ibu, Tuhan ingin jangan ada satupun yang imannya sedang lemah. Jangan biarkan imanmu lemah oleh karena apa yang kau lihat, oleh apa yang kau dengar, oleh apa yang kau rasakan, oleh apa yang kau pikirkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, poin yang pertama tadi, fokus pada Yesus. Terus dengarkan firman, pelajari firman, dan akhirnya kau menjadi fasih dalam kebenaran Injil, ya. Sehingga orang yang fasih dalam kebenaran Injil, dia tidak mudah tertipu oleh tipuan-tipuan setan, ya. Dia tidak mudah tertipu oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga sekarang, ada F yang ketiga. Dalam membangun iman menjadi iman yang kokoh ini menuju kepada saudaraku mahkota abadi. Nah, kita lihat ada F yang ketiga. Nah, F yang ketiga ini fokus juga.
Ya, fokus untuk apa Bapak Ibu? Fokus untuk bertumbuh. Saudara-saudaraku ya. Fokus untuk bertumbuh dalam akar-akar iman yang kuat. Katakan amin. Yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Akar katanya yaitu root ya, saudaraku. Ya, ini kata kuncinya root itu akar ya. Mari kita lihat. Kolose 2 ayat 6. Ya. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Amin. Lewat momen Natal ini Tuhan ingin kita tidak bergeser sedikit pun dari Yesus. Sekali engkau percaya Yesus, sekali engkau ikut Yesus, tetap ikut Yesus sampai selamanya. Saya berdoa supaya malam ini iman saudara tidak bergeser dari Yesus. Engkau tetap tertancap di dalam Yesus, ya. Akar imanmu makin kuat menancap ke dalam tanah sehingga ketika engkau diterpa dengan angin badai, angin ribut, angin topan, engkau tetap kokoh, engkau kuat di situ. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa banyak orang dia tidak tetap teguh imannya Bapak Ibu? Karena dia tidak berakar di dalam Tuhan. Suasaku ya. Sehingga kena angin sedikit aja langsung tumbang ya. Belum angin ribut, angin badai Bapak Ibu. Angin sepoi-sepoi aja langsung tumbang. Ya ada banyak orang seperti itu. Saya berdoa lewat momen Natal ini, Tuhan ingin supaya akar iman kita ini makin nancap ke dalam tanah, saudaraku. Semakin engkau nancapkan akar-akarmu ke dalam tanah, untuk mendapatkan mata air, saudaraku, dan mata air itu engkau serap untuk memberikan makanan bagi batang pohon, bagi ranting, bagi daun, bagi semuanya, sehingga engkau menjadi pribadi yang berbuah, engkau hidup. Bahkan di tengah-tengah musim kering, Bapak Ibu, engkau masih bisa hidup di situ. Amin ya. Jangan takut Bapak Ibu. Jadi ini saudara kita berfokus ya untuk bertumbuh dalam akar-akar iman ya, yaitu apa? Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Dan kalau gitu kita lihat apa hasilnya sekarang ya. Hasil yang akan kita nikmati Bapak Ibu dalam perjalanan kita ini dari Natal menuju kepada mahkota abadi, saudaraku. Kita lihat hasil yang pertama ya. Ini dia. Saudara, hasilnya saudara kita berfokus pada pengharapan. Pengharapan akan hidup yang kekal bersama Kristus Yesus. Eternity ya. Yaitu tentang kekekalan, kehidupan yang kekal atau everlasting. Kita lihat ya, Kolose 2 ayat 4. Ya, Kolose 2 ayat yang keempat. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Amin. Orang yang mudah diperdaya oleh kata-kata yang indah, itu kata-kata yang gombal, bujukan, rayuan, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan kehilangan eternity, ya, eternity, atau dia kehilangan everlasting, kehidupan yang kekal, saudaraku. Tapi orang-orang yang selalu berpegang pada firman kebenaran, Bapak Ibu, dia tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terbujuk, tidak mudah tergoda dengan kata-kata yang indah, karena dia tahu dia sedang dibawa Tuhan menuju kepada mahkota abadi. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Nah, iblis itu memang dia bisa menipu banyak orang dengan berbagai macam cara. Lewat apa yang dilihat, lewat apa yang didengar, lewat apa yang dipikirkan. Bahkan lewat apa oleh manusia, Bapak Ibu. Karena itu kita minta kuduskan panca indera kita. Baik indera untuk melihat, mendengar, indera untuk memikirkan, semua dikuduskan Tuhan. Dengan apa Tuhan menguduskannya? Dengan firman, satu. Yang kedua, Tuhan menguduskan dengan apa? Dengan rohnya. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan menguduskan dengan apa? Dengan darahnya. Jadi kalau kita berdoa, Bapak Ibu, jangan kita berdoa, Tuhan Yesus, kuduskanlah makanan ini dengan darahmu. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Tuhan menguduskan makanan dengan darah, ya. Kalau gitu makanan dikuduskan dengan apa? Dengan firman. Dengan apa, saudaraku? Dengan rohnya, roh Tuhan, ya. Dengan kuasa Tuhan. Jadi kalau makanan itu dikuduskan dengan firman, dengan apa? Dengan Roh Kudus, ya. Dengan apa lagi? Dengan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan berdoa Tuhan kuduskan makanan ini dengan darahmu, ya. Darah Yesus dipakai bukan untuk menguduskan makanan. Darah Yesus dipakai untuk apa? Menguduskan kita semua ini. Kita yang berdosa ini disucikan, diampuni. Amin, Bapak Ibu ya. Oke, mulai paham ya? Oke, kalau ada yang masih berdoa, Tuhan kuduskan makanan ini dengan darah, itu jangan berdoa seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Alkitab tidak pernah mencatat kita berdoa
karena darah Yesus menguduskan makanan, tidak. Ya, darah Yesus menguduskan kita semua, ya, menebus kita semua dengan darahnya. Oke, mari kita ayatnya sudah diperdengarkan, Bros? Ya, sudah. Sudah ya, oke. Ya. Kita lihat ke poin yang kedua hasilnya. Ada F juga, ya. Ini dia. Ini akan membuat kita menjadi fasih dalam bersaksi. Dulu malu-malu, tidak percaya diri, grogi, ya, nervous, ya, dredeg. Sekarang nggak takut lagi. Jadi orang yang selaku fasih dalam bersaksi. Ya, bersaksi tentang apa? Tentang kasih karunia Allah, testimoni, kesaksian. Kita lihat ayatnya. Kolose 2 ayat yang kelima. Ya, Kolose 2 ayat yang kelima, sebab meskipun aku sendiri tidak ada antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Amin. Ya, jadi itu Paulus saksikan, saudaraku. Dia melihat bahwa jemaat di Kolose, orang-orang yang tertib hidupnya dan keteguhan iman dalam Kristus luar biasa. Mereka tidak mudah terkecoh, tidak mudah terpengaruh dengan apa, saudaraku? Pengajaran-pengajaran yang menyimpang, saudara. Karena mereka sudah belajar akan firman, dan Paulus yang mengajarkan firman buat mereka. Nah, Bapak Ibu, selama 1 tahun ini kita akan belajar terus firman Tuhan tentang everlasting glory, ya, tahun 2024. Kemuliaan kekal, saudaraku. Kita sudah belajar banyak hal di situ, ya. Sampai kita sudah tiba di serial yang ke-700, ya. Dan berapa hari yang lalu, kita mulai kepada saudara tema kita di tahun depan 2025, yaitu everlasting apa, saudara? Crown, ya. Mahkota abadi atau mahkota kekal itu. Jadi kalau ini Bapak Ibu kita sudah mendapatkan kemuliaan, maka kita juga mendapatkan mahkota abadi, ya. Oke, ini hal yang kedua. Dan mari kita lihat, ini ayatnya sudah diperdengarkan, Bros? Belum. Belum, ya? Oke. Belum ya? Belum ya? Ya, silakan. Ya. Kolose 2 ayat yang kelima, sebab meskipun aku sendiri tidak ada antara kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Amin. Siapa percaya bahwa mujizat masih terjadi? Yang percaya mujizat masih terjadi, nah itu orang-orang yang punya keteguhan iman dalam Kristus, ya. Orang-orang yang sudah tidak percaya mujizat terjadi lagi, itu orang-orang yang sudah tidak punya lagi keteguhan iman. Artinya apa? Imannya sudah lemah, imannya sudah goyah, ya. Imannya sudah tidak stabil. Jadi error di situ, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak memberikan telinganya untuk mendengarkan firman kebenaran, ya. Tapi kita semua hari ini terus mendengarkan firman itu. Amin, ya. Oke, dan kita lihat yang ketiga, hasil yang ketiga ini dia, ya. Kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, kita lihat, ya, fokus untuk apa? Dia membangun komunitas. Komunitas untuk apa? Komunitas yang saling menguatkan dalam iman. Kata kuncinya adalah community, ya, komunitas. Kita lihat, ya, dalam Kolose 2 ayat 6. Ya, Kolose 2 ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Amin. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, orang-orang percaya dalam Yesus, mereka itu adalah komunitas yang selalu berada di dalam Yesus. Sama seperti kita ini, saudaraku. Kalau kita di dalam Yesus, kita aman. Bilang amin, ya. Apakah menurut saudara ada tempat yang aman di luar Yesus? Tidak ada, Bapak Ibu, ya. Tempat yang paling aman hanyalah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Semua boleh bergoncang, semua boleh dalam keadaan berbagai macam, ya, situasi yang menegangkan. Tetapi engkau dan saya yang tetap di dalam Kristus, kita aman, ya. Saudara, sama kalau kita berada di dalam rumah, beda dengan kita berada di luar rumah. Pada waktu musim hujan, saudara-saudara, orang-orang yang berada di luar rumah dia pasti basah kuyup, ya, betul ya Bapak Ibu. Ya. Tapi pada waktu musim hujan dia di dalam rumah dia tidak akan basah kuyup, kecuali kalau rumah itu bocor, ya, dia bisa kena, ya, tetesan air, ya. Tapi saya percaya kita semua yang berada dalam Yesus, ya, walaupun apapun yang terjadi, segala goncangan, segala situasi, segala persoalan, ya, segala wabah, penyakit apapun, Bapak Ibu,
Saudara tetap di dalam Kristus Yesus ya. Engkau aman bersama dengan orang-orang yang kau kasihi. Katakan amin ya. Bagaimana supaya kita bisa aman dalam Kristus? Kita ada dalam Yesus. Lewat ibadah-ibadah seperti ini Bapak Ibu. Engkau sedang membawa dirimu untuk tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Karena Tuhan itu ada di dalam setiap ibadah-ibadah yang engkau ikuti ini. Karena lewat ibadah ini engkau berjumpa dengan Tuhan. Dan di dalam ibadah ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, hatimu yang susah tidak susah lagi. Hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Hatimu yang takut khawatir tidak khawatir lagi. Hatimu yang kecewa putus asa tidak kecewa putus asa lagi. Kenapa? Karena engkau berjumpa dengan Tuhan. Di mana engkau berjumpa dengan Tuhan? Di rumahnya. Di dalam tempat hadirat Roh Kudus, engkau berjumpa dengan Dia, sehingga hatimu ayam tentrem, hatimu damai. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo, putrane Gusti Yesus. Amin. Mana putrane Gusti Yesus? Amin ya kita semua. Karena itu Bapak Ibu, rugi kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau yang lemah jadi kuat, engkau yang dalam keadaan goncang, engkau akan tetap teguh bersama dengan Tuhan ya. Engkau yang dalam keadaan takut, engkau tidak akan takut lagi, hatimu akan damai. Kenapa? Karena engkau sudah berjumpa dengan Tuhan. Nah, kenapa seringkali orang dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, khawatir, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia lupa berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang yang bertemu dengan masalah itu membuat dia tambah stres, tambah depresi, tambah frustrasi. Tapi di tengah-tengah masalah engkau bilang, Tuhan, aku mau datang cari Yesus. Aku yang letih lesu, aku yang berbeban berat, aku yang sakit, aku mau berjumpa dengan Yesus. Dokter berkata bahwa hidupku ini tidak bisa disembuhkan lagi penyakitku, tapi aku percaya saat aku datang kepada Yesus, seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh, dan engkau juga sembuh. Katakan amin ya. Amin. Dan saya katakan ini karena saya sudah mengalaminya ya. Ikut Yesus tidak rugi Bapak Ibu. Yang rugi adalah ketika mereka tidak ikut Yesus ya. Dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti soyo ayem atine. Ikut Yesus gak rugi Bapak Ibu. Ikut Yesus itu hatimu tenang, ikut Yesus itu hatimu damai. Yang rugi adalah kalau mereka tidak ikut Yesus. Atau kalau mereka ikut Yesus tapi nggak serius. Mereka ikut Yesus tapi masih nanggung Bapak Ibu, setengah hati. Ya Bapak Ibu rugi ya. Kalau engkau panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian, jangan setengah-setengah Bapak Ibu, rugi ya. Ikut Tuhan sepenuh hati. Saya percaya Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah menyesal kalau engkau ikut Yesus dengan sepenuh hati ya. Orang Jepang kesatrianya kuat sekali. Mereka pergi perang, saudaraku, dan mereka punya satu semboyan, mereka pergi maju, mereka tidak akan mundur. Oleh karena itu, saudara, mereka bakar pelabuhan mereka, dan itu artinya apa? Mereka tidak kepingin kembali kepada pelabuhannya. Mereka cuma tahu mereka maju, tidak akan mundur. Itu dia, Bapak Ibu. Perkara mati hidup mereka terus maju ya. Nah, kita pun begitu dengan Tuhan, maju Bapak Ibu. Orang boleh mundur, orang boleh tidak setia, engkau tetap maju, engkau tetap setia. Nah, itu artinya apa? Engkau sedang dibawa kepada mahkota abadi ya. Biarlah Tuhan berkati kita semua di malam hari ini. Haleluya. Dan nanti Ibu Ong Gyo Kim berdoa buat kita semua ya di malam ini. Sebelum kembali kepada host kita. Doa firman dulu, Ya. Pastor. Ya, Bu Ong Gyo Kim, doa untuk peneguhan firman ya. Oke. Ya, mari kita berdoa. Shalom Pastor John, malam semuanya. Amin. Yes, malam, selamat malam Bu Ong. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat Engkau pada jam petang malam hari. Amin. Mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami Amin. sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang hidup dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Yang menguatkan kami ya Tuhan, yang meneguhkan kami ya Tuhan. Di dalam iman kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan hidup tentram, damai dan sukacita ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak Tuhan kami inginkan ya Tuhan. Dan tidak berkenan dan tidak berlayak di hadapan-Mu. Biarlah kami hanya mendengarkan suara-suara-Mu ya Roh Kudus. Karena Engkau Allah penghibur kami, Engkau Allah yang menguatkan kami, Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Allah kami yang selalu Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu ya Tuhan.
Karena kebaikan-Mu kami hari ini boleh ada Ya, sebagaimana kami ada. Dan kami masih boleh bernafas di hadapan-Mu. Ini semua oleh kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Allah kami yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Engkau yang memberikan apa yang segala kami yang perlukan ya Tuhan, yang kami mau. Engkau sediakan ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu itu menguatkan kami ya Tuhan. Oh menambah iman kami ya Tuhan. Oh Tuhan, ya Yesus. biarlah Tuhan firman-Mu itu hidup ya Tuhan. Oh Tuhan, seperti Tuhan yang wanita yang pendarahan 12 tahun ya Tuhan. Asalku jamah saja jubah-Mu aku Yes. sembuh. Ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, dengan iman kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami akan Tuhan, selalu Tuhan, berteriak Tuhan di dalam hati kami hanya kepadamu ya Tuhan. Asal kami percaya ya Tuhan, semua Engkau melakukan hal-hal yang Ya ajaib. Yesus. Biarpun perkara kami ini Tuhan, sebagai manusia Tuhan besar, tapi perkara kami ini kecil. Engkau yang lebih besar dari segala-galanya Bapa. Nyatakanlah mujizat-Mu, nyatakanlah Ya kuasa-Mu Yesus. Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oh Tuhan, Amin. kami Dalam nama percaya Yesus. dengan iman kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Dan semuanya Engkau akan jadi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Amin. Dalam nama tidak Yesus. ada yang mustahil bagi orang yang selalu berharap, percaya kepadamu dan berteriak di dalam nama-Mu ya Tuhan. Engkau selalu nyatakan Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena bagi Engkau tidak ada yang tersembunyi. Semua akan Ya terbuka, Yesus. tidak ada yang terselubung. Amin. Dalam Semua nama Yesus. Engkau bukakan satu persatu. Dan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan selalu Tuhan terbuka bagi orang-orang yang Ya berharap dan Yesus. percaya kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau yang melimpahkan segala berkat-berkat-Mu malam ini kepada anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Ya ya Tuhan, firman-Mu itu Tuhan yang menjadikan kami jalan kami Tuhan selalu Ya lurus. Yesus. Selalu Tuhan kami rindu akan Engkau ya Bapa. Akan belas Ya kasihan-Mu dan pertolongan-Mu, akan penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Ya Tuhan Yesus. kami hanya bersandar dan berharap kepadamu ya Tuhan. Itulah Tuhan pengharapan kami ya Tuhan. Karena Engkaulah benteng hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Ya penolong Yesus. kami satu-satunya, tidak ada yang lain Tuhan. Oh manusia Tuhan maupun teman maupun siapapun Tuhan, Ya Yesus. saudara maupun itu anak Tuhan. Kami percaya ya Tuhan tidak dapat menolong kami ya Tuhan untuk Ya keselamatan Tuhan. kami. Tidak dapat ada yang menjamin kami Tuhan, kami beroleh hidup Yesus. yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Hanya Engkau saja ya Tuhan, melalui Ya Engkau ya Yesus. Tuhan. Kami akan berjalan bersama Engkau di Amin. Dalam dalam nama kerajaan-Mu Yesus. yang mulia Tuhan. Oh Tuhan, apapun ya Tuhan yang kami rindukan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami berharap Ya Tuhan Yesus. siapapun tidak akan Ya. bisa menyelamatkan kami. Hanya Amin. Engkaulah Dalam nama Yesus. satu-satunya ya Tuhan. Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan, Allah kami yang tidak pernah membiarkan dan tinggalkan kami seorang diri. Engkau selalu memegang tangan kami. Kami aman di dalam genggaman tangan-Mu ya Ya Bapak. Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih atas penubuhan firman-Mu malam ini ya Tuhan. Ya Yesus. Biarlah Tuhan bertambah-tambah kekuatan kami di dalam Engkau. Kami menyerahkan semuanya Pastor John juga di dalam Ya tangan-Mu. Yesus. Berkati Pastor John, keluarganya Bu Sinta juga Ya anak-anaknya. Yesus. Tuhan, Dim juga Yohan juga Cindy. Ya Yesus. Berkati juga kedua orang tuanya Bu Sinta dan saudara-saudara Bu Sinta juga saudaranya Ya. Pak John semuanya. Pakailah Pak John Tuhan tambah hari tambah heran. Oh Tuhan, Yes. berikanlah semua hikmat akal budi daripada Engkau. Curahkanlah berkat-berkat-Mu di dalam rumah tangganya Bapak. Ya Engkau yang Yesus. menyediakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keluarga Pak John juga anak-anak yang datang malam Amin. ini, Bu Dalam nama Rosalin, Yesus. Ibu Atasya, Ibu Pak Ya Lukas, Yesus. Tuhan juga Tuhan juga Pak Darmawan, Bu Ana Nova. Oh Tuhan, satu persatu kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga Pak Fran Angki, juga kami berdoa juga Alin ya Bapak, juga kepada Tuhan. Ya Yesus.
juga Bu Lince, ya Tuhan kami serahkan Bu Marta, Bu Ya Tuhan, Meliawati, amin. Bu Puspita, ya Tuhan, Bu Yati, ya Saudara Jim, juga Tuhan Saudara Yermichael, juga kepada Tuhan satu persatu anak-anak-Mu yang tidak hadir pada jam malam ini, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau akan tutup bungkus semuanya dengan darah-Mu ya Bapak. Kami menyerahkan Tuhan, Amin. biarlah rumah tangganya satu persatu, Engkau memberkati, Engkau bukakan semua tingkap-tingkap langit ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Haleluya. ya Tuhan yang berkarya di dalam berdaulat atas hidup anak-anak-Mu, rumah tangganya, anak cucu mantunya semua Engkau memberkati. Juga yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang lemah Engkau sudah kuatkan. Yang berbeban berat Engkau sudah angkat semuanya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, yang Ya susah Engkau beri Yesus. aturan. Yang tidak ada jalan Engkau berikan jalan. Yang tiada pekerjaan Engkau berikan Amin. Dalam pekerjaan. nama Yesus. Semuanya Tuhan Engkau akan satu persatu Engkau menilik hati-hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap takut akan Engkau. Hidup Tuhan yang berkenan dan berlayak di hadapan-Mu. Oh Tuhan, bukan Amin. kami Dalam nama lagi ya Yesus. hidup kami, tapi Tuhan, Engkau di dalam hidup kami ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami Tuhan taruh harapan kami kepada Engkau di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, tidak ada dapat Tuhan manusia ya Tuhan yang akan mengganggu kami Tuhan. Biarlah kejahatan-kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan Engkau hancurkan dengan darah-Mu ya Bapak. Kami percaya ya Yesus. Tuhan, kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami. Oh Tuhan, yang memimpin hidup kami di dalam segala apapun situasi, dalam pekerjaan apapun Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu tuntunan-Mu Roh Kudus. Ya Oh kami Yesus. menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Kebenaran tetap kebenaran di dalam Engkau. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami ini hanya di dalam nama satu, nama-nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Bu Ong Jokim untuk doa yang sangat indah ya Sama-sama. Ya. di malam hari ini. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Oke, Amin. kembali kepada host kita, Bapak Lukas Krisnanto. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor John Sarbunan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kepada kita semua jemaat gereja CCC. Kita terus tunggu dalam pelayan Pastor John. Kita terus berdoa agar Pastor John diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan, bahkan hikmat-hikmat yang baru ya dari Tuhan Yesus kepada Pastor John. Pastor John berikan pada kita semua jemaat gereja CCC. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Terima kasih. Praise God. Dan kita juga mengucap syukur ya Bapak Ibu. Firman-Nya pada malam hari ini begitu indah. Bagaimana kita sebagai umat-umat percaya, khususnya di dalam Natal, kita menuju bisa mendapatkan mahkota abadi, menuju kesempurnaan dalam Kristus, harus kita fokus pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bahkan yang Tuhan Yesus ajar, kita juga harus fasih dalam akan kebenaran firman ini dalam kehidupan kita, agar dalam hari-hari kehidupan kita jangan terombang-ambing sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu dalam kehidupan kita. Bahkan yang Tuhan Yesus mau juga kita harus fokus untuk bertumbuh dalam akar-akar iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada firman-Nya. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera, biar itu selalu terus melingkupi, memenuhi di dalam setiap hati kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini bekerja di dalam setiap hati kita. Biarlah Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita, khususnya di hari momen Natal ini. Temanya sungguh jelas, dari Natal menuju mahkota abadi, agar kita semua jemaat gereja CCC bisa mendapatkan mahkota abadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati firman-Nya pada malam hari ini buat kita semuanya. Terima kasih. Ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Omar Rosalin yang tadi sudah berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan, dan juga sudah menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Berkati. Salam buat Opa Bruri, Omar Rosalin. Sampaikan. Ya, terima kasih. Siap, Omar. Siap. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ong Gyokim.
ibu kita. Terima kasih. Sama-sama Pak Lukas. Mama Berkati. Ong, sehat selalu Mama Ong. Semangat Mama Ong. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Ya. Oke. Dan kita taibadah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC yang akan dinaikkan oleh Bapak kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di Medan, yaitu Bapak Darmawan Lim yang ada di Medan. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pak Darmawan. Salam teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Lukas. Salam Pak Praise Sojon. Salam semuanya. Malam hari ini saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Dan saat ini juga saya akan menaikkan doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan serta ekonomi. Keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lautan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Sama-sama Pastor. Praise God. Terima kasih Pak Darmawan Lim yang sudah berdoa bagi bangsa dan Pak Lukas dengan semangat yang lantang. Terima kasih Pak Darmawan. Salam buat Bu Hana Nova, sehat selalu, sukses dalam pekerjaan usahanya yang ada di Medan. Terima kasih Bu Hana Nova, Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan masuk ke tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai luar Tuhan Yesus luar biasa yang juga ada di Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Waktu saya persilakan Ibu Atanasia. Ya, terima kasih Pak Lukas atas kesempatan diberikan pada saya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat siang Oma, Opa di Jerman. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA, Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam yang diadakan setiap hari
dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Praise the Lord. Oke. Ya. Sorry. Ya, ini. Oke. Doakan juga untuk pelayanan gereja CLCC pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, tempat Gedung Srijaya, Jalan Majen Sungkono, Surabaya, acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 1. Tanggal 23 Desember 2024, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 085942777805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak John Sarbunan. Amin. Ya, terima kasih buat Atanasia Puji Astuti Esti yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati, semangat buat Atanasia. Amin. Amin. Kerjakan semuanya dibuat berhasil. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Haleluya. Dan akan masuk kita ibadah selanjutnya ya Pastor, yaitu doa deklarasi Pastor John. Ya, doa deklarasi itu nanti ada Ibu Puspita ya, nomor 1. Lalu kemudian yang kedua ada Pak Frans Angki. Ketiga ada Alin, Ibu Rosalin, kemudian Ibu Hananova ya, STH. Dan yang ke-6 adalah Ibu Ong Gyo Kim. Ya, nanti bisa dipandu ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Ada Ibu Puspita nomor 1, Pak Frans Angki nomor 2, nomor 3 Alin, nomor 4 Ibu Rosalin, nomor 5 Ibu Hananova, Siahan STH ya. Nomor 6 yaitu Ibu Ong Gyo Kim. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu? Haleluya. Mama ambil itu. Perempuan ini baru lalu. Oke, kita akan lihat ya. Oke, haleluya. Ibu Yati. Ya. Ada. Ibu Yati nggak Uman. Ibu Yati mengkoordinir ibadah kita. Dia penanggung jawab. Jadi dia kasih kesempatan buat semua pelayan-pelayan ya. Oke, nanti Ibu Yati bisa berdoa untuk ibadah kita yang besok pagi ya. Sama nanti besok siang dan besok malam ya, Bu Yeti ya. Oke. Baik. Bu Yeti, Bapak Pendeta. Sip, mantap. Ibu Ya, Yeti gimana? Natal. Kenapa Pak Frans? Ibu Yeti senyum terus mau Natal. Oh, mau Natal. Oh iya, harus itu senyum terus. Pulang kampung Pak Frans. Ya, jangan menggerutu. Kalau Natal. Mau pulang kampung ini. Ya, baik. Silakan Bu Rosalin bisa pandu kita nomor 1 siapa? Ibu Puspita? Ya. Ya, silakan Bu. Amin. Salam rekan-rekan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang yang sakit. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Nomor 2. Baik. Pak Frans Angkika. John, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC.
Amin. 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 Terjadilah, Terjadilah, di dalam nama terjadilah. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Nomor 3 siapa? Amin. Alin ya? Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. 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 Terjadilah. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nomor 4. Siapa nomor 4? Mic-nya, Oma. Oh, Omar Rosalin. Ya. Paling atas ya. Mic-nya belum dibuka. Ya. Mic-nya, Mam. Mic-nya Ya, bisa dibuka. Oh ya, oke. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Yang kelima, yang di Ibu tengah Hana. Ibu Nova. Ya. Oke. Aku percaya akan ada Yes. kelimpahan bagi yang Yes. berdoa dan beribadat di Yes. gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Terjadilah di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Amin. Yesus. Amin. Bu, Di Om dalam Putih. nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadat. Yes. Hari ini di gereja CLCC jam ini terjadilah. Amin. Terjadilah. Di dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Memberkati ya. Silakan Bu Yeti bisa berdoa untuk ibadah kita besok pagi dan ibadah besok siang dan ibadah besok malam ya. Lalu untuk tanggal 23 di Surabaya, tanggal 26 di Kediri ya. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam buat Bapak Ibu semua yang terkasih yang ada di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat darah-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat beribadah di gereja CLCC dalam keadaan sehat ya Tuhan, atas berkat ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon untuk doa besok pagi ya Tuhan, berkatilah agar Bapak Ibu semua yang terkasih bisa hadir dan sehat selalu ya Tuhan. Kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini. Semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat bisa menghadiri, bisa mengikuti ibadah gereja CLCC di malam hari ini. Dan kami juga mohon ya Tuhan untuk besok malam ya Tuhan, besok siang ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, karena besok siang juga akan mengikuti ibadah CLCC di siang hari ini. Berkatilah ya Tuhan untuk malam hari ini, untuk malam besok ya Tuhan. Kami semua juga akan ibadah ya Tuhan, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, berkatilah doa kami, sehingga ibadah di pagi hari, siang dan malam hari besok ya Tuhan, Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa yang sangat indah dari koordinator kita malam ini, Ibu Yeti, Tuhan berkati. Ya, kembali kepada host kita, Pak Lukas Krisnanto. Ya, terima kasih yang dalam nama Tuhan Yesus, di mana bersama-sama menaikkan doa deklarasi, kita imani, kita yakin, kita percaya malam hari ini terjadilah. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Terima kasih, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada malam hari ini. Terima kasih Pak Darmawan Lim bersama Ibu Hana Nova buat pelayanannya malam hari ini. Diberkati, sehat selalu Bu Hana, Pak Darmawan, diberkati dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaan usahanya, bisnisnya, diberkati. Yesus berkati. Terima kasih kepada Ibu Hana Nova. Kepada Ibu Atana Sapiastuti, terima kasih buat pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati, salam keluarga, sehat selalu, kerjakan semuanya buat berhasil.
Juga kepada Bapak saya mengucapkan terima kasih yang sudah hadir di pada pagi ini karena firman-Nya Bapak ini benar-benar menjadikan kita khususnya di Natal ini bisa dapat mendapatkan mahkota abadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Terima kasih. Dan saya berikan kepada koordinator. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Pak John. Amin. Tuhan berkati Bu Puspita. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Lukas sebagai host di malam hari ini yang hebat. Terima kasih dan semuanya juga kami ucapkan terima kasih pada malam hari ini. Sukses selalu buat Bapak Lukas sebagai host di malam hari ini. Wow, mantap sekali. Dan saat ini tiba untuk doa berkat dinaikkan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Oke, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti, koordinator kita ya, dan host kita yang sudah Tuhan pakai malam ini untuk memimpin ibadah kita ya. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Biar Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Kau sungguh namamu indah. oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Ku selalu terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah.
tangan yang meriah bagi Yesus. Amin ya. Oke Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Di tangan ada kuasa Tuhan, di hati pikiran, di hidupmu ada kuasa Tuhan. Ketika namamu disebutkan satu persatu, siapapun yang sakit malam ini, kalau engkau percaya, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor, imani. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Salah satu tanda ketika mereka meletakkan tangan bagi orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Imani di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati, pikiran, di mulutmu, hidupmu ada kuasa Tuhan. Terima malam ketika namamu disebutkan, itu artinya engkau terkoneksi langsung dengan sumber kuasa, sumber mujizat, dengan sumber kesembuhan di dalam nama Yesus. Terimalah Ibu Rosalin, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Terimalah Bu Ananova, Pak Darmalim, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Terimalah Pak Lukas Krisnanto, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Terimalah Ibu Ong Giokim, bersama semua anak mantu cucu engkau disembuhkan, juga cucu Carlos disembuhkan. Terimalah Ibu Lince, engkau disembuhkan Tuhan malam ini di dalam nama Yesus. Terimalah Ibu Marta, engkau disembuhkan malam ini bersama dengan putrimu Baririn, di dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Terimalah Pak Frans Angki, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan malam ini. Terimalah Ibu Atanasia, punya PSD, engkau disembuhkan Tuhan malam ini. Terimalah Ibu Yeti Sulistiorini, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Terima dalam nama Yesus. Terimalah aliran kesembuhanmu malam mengalir dalam nama Yesus. Terimalah Ibu Puspita, aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu malam ini. Terimalah dalam nama Yesus. Johan Cindy James, terimalah Ibu Meliawati, Ibu Sinta, engkau terima dalam nama Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Mari Tuhan, aku berkata semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Bisnisnya, keuangannya, ekonominya, anak, mantu, cucu diberkati. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang dalam keadaan kesesakan, semua mengalami kelegaan. Tidak ada yang turun, semuanya naik. Dibuat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus, engkau akan melihat kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada di dalam nama Yesus. Banyak orang melihat, mengerti, dan memahami. Mereka mengetahui bahwa sungguh Tuhan Allah Immanuel menyertai engkau selamanya. Berkati Tuhan Pak Darman Lim bersama Ibu Ananova untuk Vanuela Kuliner Medan. Tuhan berkati, Tuhan akan membuat menjadi meningkat produktivitasnya. Untuk ya Tuhan ekspansinya kami percaya. Untuk Tuhan semua, Tuhan pemasaran semua sudah berjalan dengan baik. Demikian juga dengan Hana Nova Lim Kosmetik. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan akan berikan pertambahan, pertumbuhan, perkembangan semuanya. Apapun bisnis anak-anakmu dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus, angkat kedua tangan saudara. Mari Bapak berkati kebaktian malam ini, besok pagi, dan seterusnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kesembuhan, terima kemenangan. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Oke, Tuhan berkati kita semua. Semangat ya. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Ya, tugas cinta, Umar, semangat ya. Ulince, cepat sembuh, Alin, amin. Ya, Pak Lukas wajahnya kok jadi sama ya? Sama dengan Manusia kok ada sama itu, hidungnya mirip. Kok jadi mirip? Oke ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kan sama jadi mirip itu loh, Bu Ana bilang. Mirip. Ya memang mirip dari dulu. Kalau ya itu jadi persatukan belum? Jadi kembar ya? Ya mirip jadinya. Kalau ada itu pasti deh. DNA yang sama ya. Kan sama hidungnya tuh. Sama bulat-bulat. Ya akan dipersatukan itu Bu Ana. Jadi ya, iya jadi ya itu mirip.
Nanti kalau sudah dipersatukan, bukan mirip lagi, kembar ya. Menjadi serupa karena DNA-nya sama ya. Serupa tapi tak sama ya. Kalau sudah dipersatukan ya. Oke. Kalau kembar gimana ya jadinya ya? Bahaya Ya, itu nenek bilang. nanti tanggal 23, nanti tanggal 23. Nah, tanggal 23 nanti kita lihat. Nah. Ya lihat aja. Lihat aja, jangan dipandang ya. Dilihat aja. Tunggu Pak Darmawan yang datang. Ya, pasti Bu. Iya itu. Saling mendoakan ya, saling mendoakan sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus ya. Ya. Ya, Tuhan berkati Tambah Bu tahun Puspita. baru langsung jadi Oke, jebret. ya. Wah, ini Bu Yeti sudah ini ya. Sudah mengimani nih. Tahun baru langsung jadi ya Bu Yeti. Bu Yeti kapan baru pulang? Bu Yeti kapan pulang? Iya. Bu Yeti kapan pulang? Saya minggu pulang. Oh, Ya, itu Bu Sinta Yang di Taiwan kapan bilang pulang itu Bu Yeti? Yang repenya Taiwan. Bu Yeti itu titip dulu minggu pulang. Ya, titip belum bisa ngambil. Yang di Taiwan jumlah ini pulang nggak? Belum bisa ngambil. Cukup saya kasih tahu. Minggu. Kalau kita belajar pagi, kita lihat ini dengan baiknya. Yang mengajukan kan di Buro sana itu, ya kan? Apa meneh? Ya, teman-teman, sampai kita ketemu lagi ya. Selamat beristirahat. Salam sejahtera, damai Natal bersama kita. Ya. Selamat istirahat kerja, selamat istirahat ya. Beraktivitas. Oh, Pak Luka. Pak Sujon, selamat menyaksikan Inka semuanya dan memberkati. God bless you all. Bye bye. God bless you all. Bye bye. Amen. Sampai besok. Ya, alarmnya Bu Yeti, jangan lupa. Oke, God bless you. Bye bye semuanya. Bye. Oke. Bye bye.